Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang Pak Rijal di Univers Balikpapan. Ya, terima kasih Pak Rektor bisa datang ke kampus Uniba yang megah ini dan berada di lantai 10 ya Pak. 10 lantai 10. Wih, luar biasa, luar sekali ini. Siapa Rijal? Jadi pemirsa, Pak Rijal ini adalah wali kota Balikpapan. Pernah jadi anggota MPR RI dan beliau sangat pengalaman. Nah, beliau ini adalah satu dari sekian kepala daerah yang menjadi saksi dan menjadi pendukung utama pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Bahkan saya menyaksikan di detik-detik Pak Jokowi akan pindahkan ke Kaltim, beliau bersama staf menyampaikan dukungan secara bersama-sama, kemudian tentu saja punya pemikiran, bahkan sempat ditokohkan oleh masyarakat Kalimantan Timur menjadi salah satu calon kepala otorita IKN. Kemarin saya melihat beliau hadir di tanggal 17 Agustus Iya, alhamdulillah. 2023 dan menyaksikan secara langsung perkembangan IKN. Nah, kalau dihitung-hitung juga beliau ini kalau misalnya bicara sepaku penajam itu dulu bagian dari Balikpapan ya Pak Iya, Rijal boleh ya, kapan? jadi Balikpapan seberang. Nah, kalau misalnya dihitung itu pernah jadi bagian jadi wilayahnya kalau seandainya misalnya dianggap Balikpapan itu. Pak Rijal, mungkin ada yang mau disampaikan terkait IKN dulu, mulai dari awal hingga saat ini. Silakan Pak Rijal. Ya, terima kasih Pak Rektor, Pak Isradi. Ya, bagi kita orang Kalimantan Timur atau bagi kita orang Balikpapan, kapanpun kita akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN begitu. Karena dari sudut apapun itu sangat menguntungkan bagi Provinsi Kalimantan Timur, bagi Balikpapan, walaupun juga ada bagian yang harus kita cermati dan waspadai juga. Terbaik juga untuk memindahkan ketimpangan yang selama ini misalnya dalam distribusi pembangunan dan pendapatan. Selama ini kan memberi kesan seolah-olah Kalimantan Timur itu hanya dikuras sumber daya alamnya saja, tapi pembangunannya kurang diperhatikan. Tapi kalau ibu kota Nusantaranya atau ibu kota negara ini berada di Kalimantan Timur, maka kesadaran baru pasti akan muncul terhadap Kalimantan Timur. Nah, itu yang mengapa saya sangat mendukung pembangunan IKN di samping ya yang lainnya juga, walaupun juga saya tetap juga was-was dengan perkembangan kota penyangga termasuk Balikpapan gitu. Karena yang saya cermati sekarang ini pemerintah dalam pengertian pemerintah pusat itu lagi fokus terhadap pembangunan di kawasan inti IKN itu. Nah, kalau itu nanti tidak berimbang dengan perhatian dengan kota penyangga, maka pasti akan terjadi hal-hal yang nanti jadi masalah di kemudian hari. Misalnya salah satu saja kebutuhan dasar adalah air minum. Balikpapan itu kan tidak ada IKN saja kekurangan 1.000 liter per detik. Kekurangan 1000 liter 1.000 liter per detik siap, gitu. siap. Apalagi dengan adanya IKN gitu. Iya. Nah, karena itu kan ketika itu waduk sepaku dibangun itu kan awalnya bukan untuk IKN, tapi karena dulu untuk kepentingan dua daerah, Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Nah, terakhir saya dengar dari 2.500 liter per detik yang waduk sepaku itu 500 liter akan didistribusikan ke Balikpapan. Berarti Balikpapan masih kurang 500 liter per detik begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau tidak Itu 500 liter per detik belum ada pertambahan penduduk waktu belum itu ada kan? Ya, pertambahan belum. penduduk, Ya, ya. apalagi dengan pertambahan penduduk yang luar biasa seperti ini. Ya, itu yang harus kita waspadai betul dengan kehadiran IKN. Kemudian kan kita lihat sendiri jalan-jalan di Balikpapan tidak ada yang besar. Sementara jumlah kendaraan yang masuk sekarang tidak saja kendaraan yang dari Balikpapan sendiri, tapi sudah banyak kendaraan dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera, dan itu dampaknya besar juga bagi Balikpapan ya, seperti kasus kecelakaan, kasus hampir tiap hari antri BBM untuk solar, hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya saya berharap tadinya juga di revisi Undang-Undang Nomor 3 itu ada pasal untuk kota penyangga yang lebih jelas.
Iya, Ya, iya, iya. yang lebih Jangan jelas. memikirkan ibu kotanya aja ya. Jangan ibu kotanya saja. Iya, Kalau iya, ibu kotanya saja nanti kita tidak dapat apa-apa ini, iya, malah bisa jadi musibah. Begitu. Nah, harusnya ada juga di satu pasal itu perhatian terhadap kota penyangga, diberikan perhatian khusus iya. ya agar perkembangan kota penyangga itu bisa mengimbangi konsep pembangunan ibu kota Nusantara. Itu yang mungkin menurut saya harus. Iya, saya lihat juga memang dalam pemaparan itu selalu yang dipikirkan otorita aja dengan IKN itu, Iya. yang samping-sampingnya nggak pernah secara serius ya. Iya, dan juga saya tidak tahu ya apakah pernah, tapi sepengetahuan saya juga belum pernah ada pertemuan juga daerah tingkat 2 se-Kalimantan Timur khusus membahas Iya. berkaitan dengan IKN. Bahkan juga perlu sebenarnya juga pembahasan antar provinsi. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, karena itu sangat dekat sekali dengan ibu kota Nusantara. Nah, ini yang menurut saya belum pernah dilakukan, itu yang bahaya gitu. Nanti belakangan nanti kita marah-marah, misalnya kenapa ini kok ternyata orangnya nggak, isinya semua dari luar, Iya, kok tidak ada orang daerah, kan nggak ada yang mikirkan kan gitu ya. Siap, Yang siap. perlu menjadi perhatian kita. Iya. Gitu. Artinya kalau kita ingat Pak Jokowi pertama kali bagaimana perhatiannya kepada orang daerah. Orang daerah. Saya lihat ini mulai dari staf ahli komite rata-rata seakan-akan yang di sana aja yang ngerti, padahal orang praktisi lapangan di sini banyak. Banyak gitu ya itu. Ya, kan? Ya itu satu saya lihat terkait orang kurang ini apa istilahnya ya. Dan tidak ada orang yang memperjuangkan. Iya, Jadi iya. makin berjalan Makin situasi berjalan, ya seakan-akan apa kita kadang-kadang kesepian. Saya Mereka sibuk di sana. saya protes juga dengan wakil kita di DPR RI, karena misalnya wakil kita di DPR RI rasanya belum pernah saya mendengar dia harus sekian orang daerah begitu Ya. dia ngotot tentang orang daerah itu. Iya, iya. Ya itu catatan, kalau saya sih anggap itu catatan untuk yang artinya apa yang menjadi harapan tidak sesuai kenyataan gitu kan. Ya artinya kalau kemarin saya berharap kepalanya saya dari Kaltim ini tidak, sampai ke bawahnya sekarang juga sudah tidak sesuai dengan. Jadi ini yang saya catat pertama, bahwa tidak sesuai antara yang yang dilakukan sekarang dengan harapan di sebelum-sebelumnya. Iya. Nanti makin jauh itu. Makin jauh. Makin jauh itu gapnya. Iya. Ya kan, karena makin tenaga kerja mereka sudah biasa datang dari luar. Nah, makin banyak terus dari luar gitu kan. Karena kita tidak merespon. Belum lagi pelibatan semakin jarang kan. Nah, itu. Semakin jarang. Jadi kan BBM itu kan saya sempat ngomong juga dengan Pak Ahok ketika beliau datang. Memang BBM yang jenis solar itu ya, Pertalite itu memang yang subsidi itu kan bukan ketetapannya Pertamina, tapi ketetapannya pemerintah bersama DPR. Tapi kan orang tahunya kita ini di sini dibangun ada proyek RDMP, ya kan, itu untuk memenuhi suplai wilayah timur. Nah, kan pemandangan yang aneh di saat yang besar kita ini mengcover beberapa wilayah, tapi dalam situasi yang sama orang di SPBU antrinya berhari-hari. Sementara di tempat lain tidak ada. Tempat lain tidak ada, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi ya? Misalnya mungkin menurut saya, misalnya penetapan kota suatu provinsi, itu kan mungkin tidak dihitung berapa jumlah kendaraan yang dari luar yang sekarang ikut minum BBM di Kaltim atau di Balikpapan. Nah, padahal dia ikut minum di sini. Nah, akhirnya kurang irinya kan. Kan yang enak di Jawa kok tidak ada pemandangan seperti itu. Ya, hanya di sumber minyaknya malah. Di sumber minyaknya malah. Nah, itu. Siap. Nah, yang memikirkan yang itu Pak, yang belum ada yang mengamati menurut saya. Nah, makanya saya juga sebenarnya berharap tadinya kan misalnya ada satu tim dari provinsi bersama misalnya gabungan tim pemerintah, universitas, kemudian juga tokoh masyarakat, itu yang tim yang dibuat oleh provinsi yang terus mengevaluasi sisi lain dari IKN, terutama untuk kepentingan daerah. Betul. Apa nih yang kita lihat ini dari misalnya penyediaan sumber daya, kenapa kita kurang? Oh, kita kurang ini, berarti ini ayo kita beasiswakan untuk bisa mengcover seperti. Kenapa pengusaha kita tidak bisa merebut kue yang besar di IKN? Oh, ini berarti harus konsorsium supaya kita bisa melawan mereka. Nah,
setidaknya terlibat menjadi bagian dari konsorsium Bagian itu. itu kan. Ada istilahnya kota apa ya? Unsur lokal lah, Iya, konten betul lokal lokal konten kan. ya. Karena kan selalu ditiupkan itu memang selalu jadi senjata. Nggak ada pengusaha daerah yang mampu Iya. bermain dengan kelas seperti itu. Nah, Makanya konsorsium. Konsorsium Kalau harusnya tidak kan, tidak gitu. mampu kan konsorsium ditarik mereka supaya mampu bisa berjalan tapi ikut di bagiannya gitu. Ya itu memang keresahan Pak Rijal. Tapi ngomong-ngomong ini kan Pak Rijal kemarin hadir di 17 Agustus. Pasti kaget luar biasa dengan perkembangan infrastruktur itu. Nah, kalau melihat infrastruktur yang sudah ada dalam kaitannya kalau misalnya ibu kota kan ada kantor presiden, ada istana, ada Kemenko. Kemudian kan ini ada Pemdasus nih. Sementara saya melihat belum pernah ada, baru mau ngomongkan balai kota yang diributkan rumah ASN yang dari sejumlah kementerian, tapi balai kota, rumah jabatan otorita yang biasanya kalau misalnya kita ke daerah-daerah itu kan apa istilahnya kalau misalnya ngambil contoh Surabaya atau Makassar luasnya kantor gubernur, rumah jabatan gubernur, kemudian ini itu gimana Pak Rijal memandang itu? iya kan. Nah, saya berharap revisi Undang-Undang IKN itu kan salah satu kan memperbaiki kewenangan otorita. Ya, siap. Seharusnya memperbaiki kewenangan otorita itu juga memperbaiki penampilan otorita, ya kan? Performa otoritanya salah satunya adalah misalnya gedungnya dong. Masa ini dia yang diberi kepercayaan, dia kan selalu meniupkan ada istilah 4P itu, perencana, pelaksana, sampai pengawasan itu kan menjadi tugas otorita. Nah, harusnya memang betul harusnya ada kantor, kan lucu juga dia cuma kantor terseok di Batakan itu. Ya. Masa kantor presiden selesai, balai kota tidak ada, rumah jabatan kepala otorita tidak ada kan lucu. Dulu kan ditiup-tiupkan bahwa rencana kantor otorita itu sewa bekas hotel dusit, wah saya bilang gagah, wah itu luar biasa kan, gitu kan. Kemudian ada lagi apa hotel, ini Plaza Balikpapan, mau disewa semuanya, wah saya bilang bagus, tau-taunya terseok di Batakan itu, kelasnya ini, masa kelas otorita yang meniupkan pembangunan yang kemudian selevel menteri, selevel gubernur, padahal kan dia akan menyelenggarakan di pusat kota, kok tidak pernah, sekarang saja masih dikatakan batas desain, iya kan. Nah, memang saya pernah juga dengar Pak Kepala Otoritanya sendiri, Pak Bambangnya pernah juga mengeluh gitu, kita ini oke saja di undang-undang setingkat menteri, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu katanya. Iya, hanya kan memang kalau baru Pak Rijal. Jadi kalau baru kan itu memang mencari bentuk. Yang penting secara struktur, yang penting gajinya gaji menteri. Gaji, fasilitas, kedudukan. Tapi itu ada satu memang balai kota yang belum ada dan ini harus menjadi harus menjadi bahan perhatian. Sekarang dibangun ASN semacam apartemen 47 tower, kemudian tambah 66 tower, tapi kok tidak disinggung-singgung balai kota. Betul. Yang lain kan sudah tanda tangan di tanggal 25 Agustus. Nah, ini balai kota tidak. Nah, yang berkembang lagi Pak Rijal. Saya sempat dengar ada ungkapan dari salah satu deputi otorita yang menyatakan balai kota akan dibangun di titik nol yang bersejarah itu. Apakah maksudnya di sana presiden, di sana sejumlah duta besar, sementri ke sana? Apa bijak itu bikin balai kota di situ? Kan masih bisa di tempat-tempat lain. Iya, harus di kawasan inti yang itu kan berdekatan itu kan orang harus berdekatan dengan istana presiden. Iya. Kan? Yang pasti jangan ganggu titik nol ya. Iya, titik nolnya jangan diganggu kan itu sejarah. Harusnya titik nolnya malah dibenahi lagi kan betul-betul sebagai tempat orang ini sejarah pertama di sini dikumpulkannya seluruh tanah oleh gubernur, ya kan tempat orang berkunjung. Banyak orang punya foto-foto di sana. Foto-foto di sana. Jangan. Pak Rijal, ada fotonya pasti di situ. Ada. Ya kasihan kalau hilang nanti tidak kelihatan fotonya lagi. Tahu ya kan, betul itu Pak. Kenapa ya di kantor balai kota atau balai gubernur? Kok harusnya itu yang paling duluan jadi. Ya setidaknya bersamaan dengan kantor presiden. Kan dia nanti yang disitulah dia berkantor merancang segalanya. Kalau pelaksanaan pemerintahan pusat kan gampang aja, masih bisa mobile. Jadi sekalipun ditetapkan kan dua-duanya difungsikan, Jakarta difungsikan karena konsep itu kan satu pusat bisnis, satu pusat pemerintahan. Nah, kalau misalnya kan sampai sekarang hitungannya kalau dibangun sekarang tanpa mempercepat begitu kan terlambat nih balai kota. Ya terlambat kan.
sayang. Belum perencanaan, belum kontrak, ya kan tinggal waktunya tinggal sudah tidak sampai setahun lagi waktunya. Ya, semestinya kalau saya sih kadang-kadang kan ini kan masa jabatan ada 2002-2027 semestinya yang dasar-dasar itu ya. Semuanya pelayanan dasar. Nah, satu lagi nih. Ada yang kegelisahan masyarakat. Kan ini mencari bentuk terus termasuk menjadi sangat spesial sampai sejumlah tugas kementerian mau diambil alih sebagai tugas spesial sementara. Kan yang dilakukan tenaga terbatas, pengetahuan terbatas. Anggaplah misalnya di salah satu kementerian diambil alih kan itu tidak siap. Nah, ada yang menyatakan kalau misalnya Pemdasusnya modelnya seperti itu kan agak susah juga karena apa ya, ada yang sudah settle aturan-aturan itu repot lagi menyesuaikannya. Kalau Pak Rijal sebagai mantan wali kota terus punya pengalaman, anggaplah kalau kekhususan ini memang diangkat sama presidennya, anggaplah itu nggak apa-apa kepala otorita dalam kasus 4P. Tapi itu untuk sejogjanya dalam pelayanan masyarakat, idealnya seperti apa itu? Ada yang bilang ya kenapa nggak model gubernur DKI, maksudnya pemerintahan DKI, asal yang penting fungsinya kan tetap gimana Pak Rijal secara Dia tidak bisa langsung dia menjalankan fungsi 4P-nya itu. Perlu waktu yang panjang. Jadi kan harusnya diambil dulu yang sederhana misalnya ya konsepnya DKI lalu dibenahi beberapa titik begitu sehingga dia bisa berjalan. Nanti sudah pada waktunya memang sudah siap, tenaga personil sudah siap, barulah dia bisa mengambil alih seluruh tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh kementerian gitu. Kalau tidak nanti ya amburadul kan dia tenaga kita tidak tahu ASN-nya kan tenaga yang mungkin ya di eselon 4 yang datang ini kan eselon 3 gitu. Nah, padahal ini yang lagi bikin SOP baru. Memang kan saya lihat salah satu poin juga di revisi undang-undang itu ada lagi satu memungkinkan nanti otorita merekrut tenaga non ASN. Saya lihat itu baik lah untuk supaya mempercepat. Tapi berbagai peraturan kan tidak gampang, jadi harus memang itu dia harus memang dulu misalnya tipe DKI dulu, nanti ditambahi dengan yang sudah settle, baru kan? coba-coba. Jangan berpikir mau contoh ikan merah, mau contoh ikan beda budayanya, atau misalnya mencontoh Papua yang terkebelakang. Nanti pusing kan, ada mau nyontoh apa Sencen, saya lihat itu. Ini. Padahal sudah ada Jakarta, tinggal copy paste. Tugasnya orang juga sudah familiar. Ya nanti dikembangkan, tapi kerjakan yang settle. Jangan habis waktunya hanya berputar di situ. Orang DKI kan sudah pengalaman, dia bersandingan dengan istana negara kan sudah pengalaman begitu. Enggak juga pengalaman mengelola ketenaga kerjaan, kan ada ketenaga kerjaan, masalah sosial, masa ada UMKM. Jadi sudah settle, ngapain bikin yang baru lagi yang membutuhkan kerepotan dan ada potensi bertentangan dengan undang-undang lain atau peraturan lain. Tabrakan lagi nanti, ya kan? Iya. Terakhir Pak Rijal, kalau optimisme Pak Rijal dengan perkembangan ini di tanggal 17 Agustus 2024, apa yang bakal terjadi saat itu kira-kira semacam prediksi? Kan kalau saya yakin mereka akan dalam tanda petik itu pasti memaksakan harus tanggal 17 itu mereka siap begitu. Nah, hanya siap dalam pengertiannya yang bagaimana gitu ya. Memang mungkin waktu upacara detik-detik itu mungkin berlangsung ini, tapi setelah itu mungkin banyak sekali hal yang harus dibenahi ulang begitu karena tidak gampang dengan waktu yang tidak sampai lagi 1 tahun itu. Jadi ya kalau 17-nya mungkin mereka akan lakukan semaksimal mungkin karena itu sudah menjadi tekadnya presiden begitu. Tapi kalau tidak hati-hati nanti banyak hal yang ternyata dipaksakan. Misalnya kualitas bangunan, penataan, ini ternyata tadi hanya karena untuk memenuhi 17 saja. Setelah itu banyak lagi yang harus diulangin, nah itu yang bahaya. Gitu. Kalau yang optimisnya optimis menurut saya karena dia pasti akan kejar, apalagi kan dia diuntungkan kalau di Kalimantan itu kan situasinya tidak, dia kan tantangan yang besar dalam pembangunan di sana hanya lebih banyak pada persoalan tanah yang sebenarnya tidak susah-susah banget kalau mau diselesaikan gitu kan.
Ya, jadi simpulan dari diskusi kita hari ini bisa dikatakan sebenarnya konsep ideal pindahnya IKN sangat bagus Pak Rijal ya. Saya bagus. Ya. Tapi kalau kita mencari ya misalnya istilahnya ketika kita laksanakan mencari bentuk-bentuk yang macam-macam Itu yang bahaya. menghabiskan tenaga itu Ya, kan itu nanti ngabisin menghilangkan waktu. energi kan padahal sudah ada format Ya, model Pemdasus Jakarta ya kan bisa sekarang kan kita punya utang lagi tidak ada wakil DPRD provinsi lah setingkat provinsi terus kan kalau misalnya mengambil bentuk Jakarta kan sudah selesai Ya. sambil mengembangkan konsep-konsep Ya. yang canggih jangan mencari bentuk yang canggih dulu yang macam-macam baru mau belajar di mana-mana baru mau menyesuaikan kan habis tenaga di situ sementara balai kota saja tidak diurus rumah jabatan otorita dan staf tidak diurus ya kan Tapi juga yang ya, itu Pak, ya. saya berharap betul yang di daerah juga mempersiapkan diri membenahi yang ya kan artinya apakah yang selama ini menjadi keluhan di daerah harusnya cepat juga kita antisipasi oleh orang-orang di daerah Iya. supaya IKN tidak jalan sendiri, dia asik dengan Iya, masalahnya IKN membentuk komite-komite orang Jakarta aja dia libatkan Jakarta. selalu. Iya makanya nanti Iya. jadi cuma Jakarta, Bandung sibuk. saja. Sibuk dengan komite ISG, Iya. di satu sisi debu tidak teratasi. Sibuk dengan yang lain orang lokal kok bahkan mereka lewat-lewat aja. Seakan-akan orang daerah dia tidak ngerti apa-apa. Nah itu kan jangankan orang daerah kan, saya merasakan juga suasana misalnya di otorita itu sampai sekarang kan merasa dia orang nomor 2 gitu Pak dibandingkan dengan kementerian gitu. Iya. Dia masih merasa orang nomor 2 juga apalagi yang kita gitu lah. Iya. Tidak karena mereka kalau saya sih kembali ke semangat itu bahwa apa istilahnya ya sama-sama lah maju ya perlu nurani lah jangan misalnya mementingkan satu kelompok dan lain-lain. Makasih Pak Rijal sudah Makasih Pak, luar biasa tempat kita dan kita doakan bagi saya Pak Rijal ini seorang panutan. Saya banyak bersama-sama di saat beliau menjabat wali kota dan banyak memberi contoh yang bagus khususnya kedisiplinan. Amin. Ya. Itu saja Pak Rijal. Makasih. Semoga sukses. Amin. Mudah-mudahan IKN ini bagus untuk Kaltim, bagus untuk Indonesia, bagus untuk Dan dunia. bagus untuk dunia. Dan terkhusus tidak melupakan SDM lokal. Ya kan. Itu harus. Kalau komite-komitean, saya kepala otoritas, Pak Rijal saya kasih tugas selesai itu masalah di IKN. Siap. Itu saja. Kami bersama Pak Rijal mendukung siapapun di otorita dan teman-teman semua. Yang pasti kami berdua ini adalah pendukung paling terdepan untuk suksesnya IKN di Kalimantan Timur. Bravo IKN, bravo Pak Jokowi, bravo Indonesia, bravo Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rijal. Siap. Pak Rijal ini orang pertama ya. Orang pertama.